Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Wafik, CPNS Kementerian ATR BPN. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan juga etika. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan akuntabilitas ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga yaitu akuntabilitas dalam beberapa konteks, dan yang keempat yaitu menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu konsep akuntabilitas. Pengertiannya mengenai konsep akuntabilitas ini, akuntabilitas itu kadang sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian saya akan menjelaskan aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dan yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi akuntabilitas. Menurut Bovens 2007, fungsi akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri dari atas 2 macam, yaitu yang pertama akuntabilitas vertikal atau vertical accountability, dan yang kedua yaitu akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability. Selain itu, akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu pertama akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya yaitu mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi, hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan seperti CCTV, fingerprint, ataupun software untuk memonitor pegawai menggunakan komputer atau website yang dikunjungi. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, kemudian akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan,
kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian, 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu: pertama, tentukan tanggung jawab dan tujuan. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Hal yang berkaitan dengan isu ini adalah perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang selanjutnya disingkat dengan KIP. Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan informasi bersandar pada beberapa prinsip. Prinsip yang paling universal adalah sebagai berikut, yaitu Maximum Access Limited Exemption atau MEL. Pemerintah tidak perlu disertai alasan, mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat, informasi harus utuh dan benar, informasi proaktif, serta perlindungan pejabat yang beretikat. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik adalah satu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan harus relevan, kemudian harus dapat dipengerti atau understandable, serta comparable dapat dibandingkan, dan sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan. Ada 2 jenis umum konflik kepentingan, yaitu kepentingan keuangan dan yang kedua adalah non-keuangan. Kemudian yaitu menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pembahasan selanjutnya yaitu nasionalisme. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan publik dapat dipahami sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bertolak dari pengertian di atas, ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparatur sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintah. Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik adalah lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat, dan pada hal tertentu, pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. Nilai-nilai nasionalisme dapat diwujudkan dengan melakukan tugas pokok fungsi ASN. Tugas pokok fungsi ASN yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua yaitu sebagai pelayan publik, dan yang ketiga yaitu pemerekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, kita juga harus memahami mengenai apa itu arti Pancasila dan maknanya, sehingga kita dapat menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam setiap butir-butir Pancasila. Sebagai pelayan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keperhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.
Adapun kode etik profesional yang dimaksud untuk mengatur tingkah laku etik suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.